Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Aprianti dengan NIM 2107019. Kelas 1A berasal dari prodi S1 Kebidanan dari Stike Seza Saintika Padang. Dosen pengampu yaitu Ibu Ade Nur Hasanah. Yaitu saya ingin menjelaskan tentang sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama yaitu kita mengenal apa itu dimaksud dengan pernapasan atau respirasi. Pernapasan atau respirasi adalah proses menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida sebagai sisa dari oksidasi keluar dari dalam tubuh. Selanjutnya kita masuk ke dalam organ sistem respirasi pada bagian atas dan bagian bawah. Pada bagian atas disebut bagian-bagiannya yaitu hidung, faring, laring, dan trakea. Pada bagian bawah yaitu paru-paru, bronkus, dan alveoli. Selanjutnya pada bagian-bagian tadi kita langsung saja masuk membahas tentang organ sistem respirasi bagian atas, yaitu hidung atau disebut juga dengan nasal. Hidung ini terdiri atas eksternal dan internal. Eksternal menonjol dari wajah dan disangga oleh tulang hidung dan kartilago. Sedangkan internal, rongga berlorong yang dipisahkan oleh rongga hidung kanan dan kiri sebagai vertikal yang sempit. Fungsi dari hidung ini kita langsung saja yaitu terdiri dari bekerja sebagai saluran udara pernapasan, sebagai penyaring udara pernapasan yang dilakukan oleh bulu-bulu hidung, dapat menghangatkan udara pernapasan oleh mukosa, serta membunuh kuman-kuman yang masuk bersama-sama udara pernapasan oleh leukosit yang terdapat dalam selaput lendir, mukosa, atau hidung. Selanjutnya yaitu tekak atau faring. Tekak atau faring ini disebut juga tempat persimpangan antara jalan pernapasan dan jalan makanan. Rongga tekak ini dibagi atas 3 bagian, yaitu nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Selanjutnya pangkal tenggorokan atau laring. Saluran udara dan bertindak sebagai pembentukan suara terletak di depan bagian faring sampai ketinggian vertebrata cervicalis dan masuk ke dalam trakea di bawahnya. Laring terdiri dari beberapa tulang rawan. Yang pertama, tulang rawan kartilago tiroid terdiri atas 1 buah. Depan jakun sangat jelas terlihat pada pria. Selanjutnya kartilago arytenoid yaitu 2 buah yang berbentuk beker. Kartilago cricoid 1 buah yang berbentuk cincin, serta kartilago epiglottis 1 buah. Selanjutnya kita masuk pembahasan yaitu batang tenggorokan atau disebut dengan trakea. Batang tenggorokan atau trakea ini merupakan lanjutan dari laring yang terbentuk oleh 16 sampai 20 cincin yang terdiri dari tulang-tulang rawan yang berbentuk seperti kuku kuda. Panjang trakea ini sampai dari 9 sampai 11 cm dan di belakang terdiri dari jaringan ikat yang dilapisi oleh otot polos. Nah, itu pembahasan pernapasan pada bagian atas. Selanjutnya kita membahas tentang pernapasan pada bagian bawah, yaitu cabang tenggorokan yang disebut dengan bronkus. Bronkus terbagi menjadi bronkus kanan dan kiri, yaitu bronkus lobaris kanan terdiri atas 3 lobus dan bronkus lobaris kiri terdiri atas 2 lobus. Macam-macam bronkus, yaitu bronchiolus bronchus segmental,
Yang kedua, bronchiolus terminalis bronchiolus. Yang ketiga, bronchiolus respiratory. Yang keempat, ductus alveolar dan saccus alveolar bronchiolus respiratory. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan sistem pernapasan pada bagian bawah tadi, lanjutannya yaitu alveoli. Alveoli ini merupakan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Terdapat sekitar 300 juta yang jika bersatu membentuk satu lembar akan seluas 70 mm. Alveoli ini terdiri atas 3 tipe, yaitu sel-sel alveolar tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Tipe 1 ini sel epitel yang membentuk dinding alveoli. Yang tipe 2 sel aktif secara metabolik. Yang ketiga, makrofag. Selanjutnya, paru-paru. Paru-paru ini disebut juga organ yang elastis berbentuk kerucut yang terletak di dalam rongga dada atau toraks. Selanjutnya, pleura. Pleura terbagi menjadi pleura ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, pleura parietalis, disebut juga melapisi rongga dada. Yang kedua, pleura visceralis, yang disebut juga menyelubungi setiap paru-paru. Pleura ini lapisan tipis yang mengandung kolagen dan jaringan elastis. Nah, tadi kan kita membahas tentang bagian-bagian pernapasan atas dan bagian bawah. Selanjutnya, fisiologi sistem pernapasan, yaitu eksternal dan internal. Eksternal respirasi luar adalah pertukaran udara yang terjadi antara udara dalam alveolus dengan darah kapiler dan merupakan pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah dan udara. Yang kedua, internal respirasi dalam, yaitu pernapasan yang terjadi di antara darah dalam kapiler dengan sel-sel tubuh, merupakan pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari aliran darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya, tadi kita membahas tentang fisiologi sistem pernapasan pada manusia, dan langsung saja kita masuk ke dalam apa saja fungsi dari sistem pernapasan pada manusia ini. Fungsinya yaitu mengalirkan udara sesuai suhu tubuh dan melembabkannya sesuai kondisi tubuh, serta melindungi saluran udara dari zat berbahaya dan iritasi. Dan langsung saja kita masuk, itu gangguan organ penyusun sistem pernapasan pada manusia, yaitu yang pertama, hernia hiatus, disebut juga dengan bagian organ perut menembus rongga dada melalui lubang diafragma. Selanjutnya, asma, yaitu peradangan kronis pada sistem pernapasan khusus paru-paru. Yaitu selanjutnya TBC atau tuberkulosis, penyakit paru-paru yang diakibatkan oleh virus Mycobacterium. Selanjutnya, paru-paru basah yang diakibatkan oleh infeksi yang menyebabkan peradangan pada kantung-kantung udara alveolus di salah satu kedua paru-paru. Selanjutnya, dari pembahasan gangguan-gangguan organ penyusun sistem pernapasan pada manusia, dan langsung saja kita masuk bagaimana cara merawat sistem pernapasan pada manusia ini. Yaitu yang pertama, selalu memakai masker agar terhindar dari polusi udara yang mengakibatkan terjadi perusakan pada paru-paru. Selalu memakai masker, cuci tangan agar terhindar dari infeksi bakteri-bakteri atau virus. Selanjutnya, hindari mengonsumsi minuman alkohol seperti minuman keras. Selanjutnya, menjaga pola makan makanan sehat, dan hindari merokok. Sekian pembahasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.